Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 95. Beberapa menit kemudian, Chinan menelepon. Setelah memberitahu mereka bergegas dari Star City dengan truk dan kemudian tiba di luar kompleks villa. Chinan kemudian mengambil mobilnya untuk menjemput mereka dengan kecepatan maksimal. Pindahkan mereka ke dalam. Eskar Blade Qiang semakin tebal. Saat melihat Bansho, Tang Xiu langsung berteriak tanpa ragu. Melihat Tang Xiu lagi membuat Bansho bersemangat. Namun saat ini, ia hanya bisa menahan kegembiraannya karena keadaan. Ia segera membuka pintu truk dan memindahkan beberapa lempengan batu pasir langit yang beratnya masing-masing beberapa ratus pon. Di mana kita harus menaruh ini, bos? Bansho menahan suhu tinggi dan bertanya. Taruh saja di tanah. Kau telah menyelesaikan tugasmu. Tang Xiu berkata. Pergilah sekarang. Karena kau sudah datang ke Shanghai, bersenang-senanglah selama 2 hari, lalu lanjutkan dengan tugasmu yang lain. Bos, masih ada beberapa hal yang belum saya laporkan kepada Anda. Bansho berkata. Bagaimana kalau saya dan yang lainnya menunggu sampai Anda selesai, lalu melaporkannya kepada Anda nanti? Tang Xiu mengangguk dan melihat mereka pergi. Tanpa ragu, dia melemparkan batu pasir langit ke dalam kuali pemakan roh Dewa Iblis. 2 jam kemudian, Tang Xiu tampak lebih serius. Setelah menutup pintu garasi, ia melemparkan fluorid musim dingin dan batu fragmen bintang ke dalam kuali. Bersamaan dengan itu, ia juga melepaskan teknik angin kekaisaran, saat ujung kakinya melayang di udara, dan telapak tangannya terus membuat segel. Segel palem kemudian membentuk pola urat. Garis-garis kosong beredar dan kemudian masuk ke dalam material di dalam kuali. Kemudian, teknik susunan bintang berbaris, mengekstraksi esensi, dan memancarkan aura penyempitan yang kuat. Mundur. Cepat mundur. Chinan dan beberapa pria besar tiba-tiba merasakan aura yang menyesakkan saat mereka bergegas keluar dari villa. Setelah mereka mundur puluhan meter dari villa, barulah mereka berhenti dan melihat ke belakang dengan ekspresi tegang. Kepala Nan, apa yang terjadi? Seorang pria besar bertanya dengan cepat. Jangan tanya. Kamu seharusnya tidak bertanya. Chinan menggeram. Bos sudah memberi perintah sebelumnya. Kamu tidak boleh membicarakan apa yang sedang dia lakukan. Anggap saja tidak terjadi apa-apa di sini. Setuju? Pria kekar itu mengangguk. Mata Chinan berbinar saat dia berdiri di luar halaman villa, mengamati bagian dalam melalui gerbang depan. Dengan aura yang kuat dan menindas seperti itu, Tang Xiu tiba-tiba tidak keluar. Dia sangat penasaran, seberapa kuat bosnya ini? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak teknik misterius? Tang Xiu melayang di udara di hadapan kuali pemakan roh Dewa Iblis. Ketika kekuatan bintangnya memasuki gumpalan material seukuran kepalan tangan, ekspresinya berubah sangat serius. Sosoknya melesat ke sudut garasi secepat kilat, mengambil batu retak void dan memegangnya erat-erat. Batu retakan void diperlukan untuk menyempurnakan cincin spasial. Karena ada banyak material di sini, aku juga bisa membuat belati. Pikiran Tang Xiu berputar lebih cepat. Gumpalan esensi sedang disempurnakan. Sesuai dengan bentuk yang terbentuk dalam pikiran Tang Xiu, material mulai berubah perlahan. Dengan cepat, ketika bentuk belati telah terbentuk sepenuhnya, Tang Xiu menepuk garis-garis susunan dengan telapak tangannya. Mengembun. Setelah berteriak pelan, jari Tang Xiu bergerak sedikit. Seketika, aliran darah yang dalam pun terbentuk, dan pola sisik di belakang belati itu mengeras. Indra spiritual Tang Xiu menjauh dari kuali pemakan roh Dewa Iblis. Kemudian terdengar getaran, dan sesuatu melesat keluar dan diam-diam melayang di depan Tang Xiu. Engah. Dengan jarinya, Tang Xiu memotong bilahnya. Saat darahnya menyatu dengan belati itu, Tang Xiu dapat merasakan hubungan antara dirinya dan belati tajam itu. Dia dapat dengan mudah mengendalikannya dengan jarinya seolah-olah itu adalah tangannya. Batu retak void. Tang Xiu menamai belati itu dengan nama, pemakan darah. Dia kemudian berkonsentrasi dan melemparkan batu retak void ke dalam kuali pemakan roh Dewa Iblis. Saat telapak tangannya memukul kuali itu berulang kali, sisa gumpalan esensi material itu perlahan mulai menyusut dan batu retak void meleleh ke dalamnya. Setelah itu, ekspresi Tang Xiu berubah, dan segera membuka tangannya.
Pikiran untuk mengendalikan 3. Pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar. Mirip dengan saat ia baru saja kembali ke bumi dari dunia abadi. Pertama kali ia memurnikan alat di bumi lebih sulit dari yang ia bayangkan. Otot-ototnya gemetar. Pembuluh darahnya menonjol keluar, sementara di dantiannya, pusaran lubang hitam akhirnya berhenti menyemprotkan kekuatan bintang. Perluas dan buka. Telapak tangan Tang Xiu terus berdetak saat menyatu menjadi 3 esensi material yang terpisah. Saat kecepatannya berubah semakin cepat, secara bertahap, mata telanjang tidak dapat mengikuti lintasan lengan dan telapak tangannya. Setelah itu, aura menindas yang keluar dari kuali pemakan roh Dewa Iblis juga semakin kuat. Pada akhirnya, Cinan dan yang lainnya yang telah mundur ratusan langkah di luar hampir tidak dapat menahan diri lagi. Penduduk di sekitar villa juga dipaksa dan dicekik saat ini. Mereka berlarian keluar rumah dan menonton dari jauh. Ada beberapa pria kekar pemberani yang datang ke Cinan dan yang lainnya untuk menanyakan penyebabnya. Kaca. Sementara Tang Xiu mencurahkan seluruh usahanya, ia menyempurnakan 3 cincin spasial pada saat yang sama. Karena ruang internal telah diperluas hingga lebih dari 10 meter persegi, cincin itu tidak dapat diperluas lagi. Kilatan tajam kemudian melintas di mata Tang Xiu saat ia mengeluarkan guntur yang dipinjam dari listrik dan akhirnya, ruang di dalam cincin spasial berlipat ganda. Segera, di bawah kendalinya, 2 cincin spasial dikeluarkan dari kuali pemakan roh Dewa Iblis. Dia kemudian mengarahkan indera spiritualnya pada cincin spasial terakhir di dalam kuali pemakan roh Dewa Iblis. Saat indera spiritualnya terfokus pada cincin spasial, pikiran Tang Xiu berpikir. Tingkat kultivasiku terlalu rendah, dan mantra yang bisa kuucapkan terlalu sedikit dan tidak teratur. Aku membagi indera spiritualku menjadi 3 bagian, tetapi aku hanya bisa memperluas ruang di dalam cincin spasial hingga 20 meter persegi meskipun meledakannya dengan guntur yang dipinjam dari kekuatan listrik. Terlalu kecil, terlalu kecil. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk menyempurnakan yang ini, jadi seharusnya ruang di dalamnya menjadi 2 kali lipat. Dengan mantra yang baru saja kuucapkan, aku seharusnya bisa mengucapkan susunan besar 4 simbol penjaga. Meskipun mencangkok susunan besar 4 simbol penjaga merupakan masalah yang cukup besar, namun itu dapat membuat banyak ruang di dalam cincin spasial. Biar saya coba, lalu lihat hasilnya. Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu kemudian mulai mengerjakannya segera. Namun, mencangkokkan susunan besar 4 simbol penjaga di dalam cincin spasial bahkan lebih sulit dari yang dibayangkannya. Akhirnya, setelah kekuatan spiritualnya hampir habis, prasasti itu nyaris tidak berhasil. Kesuksesan? Wajah Tang Xiu sedikit pucat. Butiran keringat membasahi dahinya. Tangannya melambai sesaat kemudian dan cincin spasial itu terbang keluar dari kuali, diam-diam melayang di depannya. Aku hampir gagal. Beruntungnya aku berhasil membuat terobosan dalam kultivasiku beberapa hari yang lalu. Kekuatan spiritualku meningkat beberapa tingkat. Kalau tidak, apalagi menyempurnakan 3 cincin spasial secara bersamaan, bahkan menyempurnakan yang satu ini mungkin sudah cukup untuk mencekikku. Tang Xiu kemudian memasukkan cincin spasial itu ke salah satu jarinya, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia cukup puas dengan cincin spasial ini. Lagi pula, cincin itu memiliki luas ratusan kaki persegi di dalamnya dan mampu menampung banyak barang. Selain itu, ketika tingkat kultivasinya meningkat, cincin spasial ini dapat disempurnakan lagi, dan ruang di dalamnya juga dapat terus diperluas. Memadamkan. Tang Xiu melambaikan tangannya, dan simbol api sejati secara otomatis padam. Suhu tinggi yang pekat juga cepat menghilang. Bab 394, Keuntungan Besar. Garasinya berantakan. Tang Xiu menggunakan setetes darahnya untuk mengikat cincin spasial. Kemudian, dia keluar dari garasi. Awalnya dia tidak pernah membayangkan bahwa pemurnian akan menimbulkan suara sekeras itu. Namun, setelah dia keluar dari halaman villa, dia melihat sekeliling dan melihat kerumunan besar penduduk berkumpul, bersama dengan Cinan dan puluhan anggota inti Aula Pesta Abadi. Dia tidak bisa menahan senyum paksa di dalam hatinya. Cinan, kemarilah. Sambil berdiri di luar halaman, Tang Xiu kemudian melambai ke arah Cinan yang berjarak 100 meter. Mata Cinan berbinar. Dia bisa merasakan aura penindasan telah menghilang. Segera, dia memberi isyarat ke arah anggota inti Aula Pesta Abadi dan kemudian berlari ke arah Tang Xiu. Sudah selesai, bos? Tanya Cinan dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Sudah selesai.
Tang Xiu mengangguk dan tertawa. Namun, ini menimbulkan masalah kecil, bukan? Ya. Penghuni beberapa villa di sekitar terpaksa menjauh karena aura yang menindas. Beberapa bahkan melaporkan bahwa kami tidak punya cara untuk menghentikannya. Jika tebakanku benar, polisi seharusnya tiba di sini dalam beberapa menit. Cinan mengangguk. Begitu ya? Tang Xiu berkata. Urus saja masalah di sini. Aku akan keluar dulu. Setelah mengurus semuanya, ingatlah untuk membantuku menjual villa ini. Serahkan saja padaku, kata Cinan dengan hormat. Tang Xiu kemudian berjalan ke halaman. Mengambil mantelnya dan memakainya, dia kemudian bertanya. Apakah ada sesuatu yang penting saat aku sibuk beberapa hari terakhir ini? Ibumu meneleponmu. Dia bilang dia ada di Shanghai dan sekarang berada di kompleks Villa Blue Star menunggumu. Cinan berkata. Selain itu, kepala Kang juga menelepon beberapa kali untuk menanyakan situasimu. Dia ingin aku memberitahumu bahwa bisnis nektar dewa sedang sangat laku, dan semua kargo yang dipajang telah terjual habis. Selain itu, dia tidak berani menerima perintah rahasia tanpa persetujuanmu. Ah, benar. Ada juga telepon dari Long Zhengyu. Dia mencarimu, mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin dia bicarakan denganmu. Tang Xiu meraih kunci mobil. Setelah duduk di kursi pengemudi, dia mengambil alih ponselnya dari Cinan dan berkata, Baiklah. Aku sudah menerimanya. Aku akan menghubungi mereka nanti. Setelah menyalakan mobilnya, dia melaju pergi. Dengan cepat, Tang Xiu mengambil hasil panennya yang banyak dan kemudian meninggalkan kompleks villa. Ia kemudian menyalakan sebatang rokok dan dengan cepat menghisap 2 kali. Itu untuk meredakan ketegangannya yang tinggi. Setelah itu, ia menelepon Long Zhengyu dan, pada saat yang sama, mengenakan earphone Bluetooth. Apakah kamu mencariku? Dari telepon, suara Long Zhengyu terdengar. Tang Xiu, senang mendengar suaramu. Aku mencarimu beberapa hari ini. Aku perlu membicarakan beberapa hal denganmu. Katakan saja. Aku siap mendengarkan, kata Tang Xiu. Apakah kamu tahu Hong Kong? Long Zhengyu berkata. Ada banyak master Feng Shui di sana yang ahli dalam Feng Shui keberuntungan untuk tempat, kuburan, dan lain-lain. Mereka bahkan mengatakan sesuatu tentang urat naga. Singkatnya, aku singgah di Hong Kong dan tidak sengaja bertemu dengan seorang kenalan master Feng Shui di sana. Dia mengetahui bahwa kamu saat ini sedang membangun kembali Pulau Sembilan Naga dan berharap untuk melihat Feng Shui-nya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin aku mengundangnya untuk pergi ke Pulau Sembilan Naga? Ahli Feng Shui? Cahaya dingin melintas di mata Tang Xiu saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Kamu harus mengikuti cetak biru konstruksi yang telah aku gambar sebelumnya. Tidak boleh ada sedikit pun perubahan. Kita adalah teman dan aku dapat memberitahumu bahwa, jika kamu mendengarkan kata-kata Master Feng Shui manapun, aku akan menghancurkan semua yang telah kamu bangun sepenuhnya. Long Zhengyu memaksakan senyum. Serius banget? Bagaimanapun, mereka adalah Master Feng Shui. Kurasa kamu harus mendengarkan pendapat mereka. Mungkin? Tidak ada kemungkinan, dan jangan beritahu aku hal lain. Tang Xiu menyela perkataannya dan berkata, Kamu hanya bertanggung jawab atas proyek konstruksi. Jika ada perubahan acak dalam desain proyek, aku yakin kamu tahu bahwa konsekuensinya akan serius. Zhengyu, jika kamu pikir keluarga panjangmu dapat menggulingkan proyek Pulau Sembilan Naga dan menanggung biaya rekonstruksi, kamu dapat mencobanya. Aku menerimanya. Itu hanya karena niat baikku. Aku tidak punya niat buruk. Long Zhengyu memaksakan senyum kecut saat mendengar keseriusan Tang Xiu dan berkata, Karena kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Aku akan memikirkan cara untuk mengirim Master Feng Shui itu pergi. Zhengyu, kau tahu tentang kemampuanku dalam mendesain proyek arsitektur. Tang Xiu sedikit tidak puas, dan sekali lagi mendesak. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Bahkan jika ada sedikit modifikasi dalam proses konstruksi, itu akan memengaruhi keseluruhan desain. Aku membeli Pulau Sembilan Naga seharga 2 miliar yuan, dan aku bahkan menginvestasikan 12 miliar lagi untuk membangunnya kembali. Karena aku sudah menyerahkannya kepadamu, aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Long Zhengyu menarik napas dalam-dalam.
Aku mengerti. Kau bisa tenangkan kekhawatiranmu. Ngomong-ngomong, kapan kau akan kembali ke Star City? Aku akan tinggal di Pulau Sembilan Naga selama beberapa hari, dan akan segera kembali ke Star City. Aku akan meneleponmu saat aku kembali ke Kota Bintang, kata Tang Xiu. Setelah mengakhiri panggilannya, Tang Xiu menyeringai. Ahli Feng Shui? Apa lelucon besar ini? Siapa di dunia ini yang lebih ahli darinya dalam hal Feng Shui? Desain tata letaknya yang rumit untuk proyek konstruksi di Pulau Sembilan Naga telah menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Itu pasti yang paling sempurna. Dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mengubahnya secara sewenang-wenang, bahkan Long Zhenyu. Setelah itu, Tang Xiu menghubungi nomor ponsel Kang Xia. Setelah Kang Xia menerima panggilan, Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Nektar Dewa sudah masuk pasar? Kudengar bisnisnya sedang laku dan nektar dewa yang ada di toko-toko sudah habis terjual? Kupikir kau tidak peduli dengan angka penjualan nektar dewa, bos. Kang Xia berkata sambil terkekeh. Ya, nektar dewa yang kami pasok ke kota-kota besar di negara ini semuanya telah terjual habis tanpa banyak usaha setelah upacara pembukaan. Pengiriman barang kedua saat ini sedang dalam perjalanan ke toko-toko eksklusif kami di kota-kota besar di seluruh negeri. Seharusnya sudah dikirim besok. Keuntungannya pasti bagus, kan? Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Setelah Departemen Keuangan menghitungnya, kumpulan nektar dewa pertama kita menghasilkan laba bersih sebesar 2,76 miliar. Kang Xia berkata dengan gembira. Sedangkan untuk kumpulan nektar dewa kedua, meskipun jumlahnya lebih sedikit, seharusnya juga bisa menghasilkan laba bersih miliaran yuan. Hebat. Keuntungan sebesar itu lebih dari yang kuharapkan. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Mari kita bicarakan tentang lotion perawatan kulit dan krim penghilang bekas luka. Apakah kedua kosmetik ini sudah mulai dijual? Lotion perawatan kulit dan krim penghilang bekas luka baru saja terdaftar untuk dijual. Namun, karena nektar dewa sedang naik daun, penjualannya juga sedang tinggi. Namun, Anda juga tahu bahwa sangat sulit untuk menunjukkan efeknya dalam waktu singkat. Mari kita tunggu beberapa hari. Saya berani mengatakan bahwa setelah beberapa hari, pelanggan yang membeli produk kami pasti akan membantu kami untuk mempromosikannya. Anggur yang harum tidak perlu takut dengan lorong gelap. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Lagi pula, kita memiliki fitur ajaib, Moments, saat ini, jadi akan sangat mudah untuk berbagi hal-hal baik. Bagaimanapun, aku tidak bisa banyak bicara. Aku akan mencari waktu untuk melakukan perjalanan kembali ke Star City. Saat itu, aku akan mengadakan pesta perayaan untukmu. Kami adalah sekelompok orang kelas atas di sini. Kami semua mengharapkan bintang dan bulan, jadi kami akan menunggumu. Kata Kang Xia sambil tersenyum. Aku tahu. Tang Xiu menjawab sambil tersenyum dan langsung menutup telepon. Meskipun pendapatan nektar dewa lebih dari yang diharapkannya, dia juga menyadari satu hal, produksi kilang anggur terlalu kecil. Nektar dewa yang dijual sekarang sudah menjadi bagian terbesar dari volume penyimpanan selama berbulan-bulan. Kali ini, dengan omzet 2 hingga 3 miliar, ia yakin penjualan sebesar itu hanya akan terjadi 1,5 tahun sekali. Biasanya, operasi bisnis akan berjalan dalam aliran kecil namun stabil. Sedangkan untuk skincare lotion dan scar removal cream, ia tidak perlu khawatir. Kedua produk ini mampu mengalahkan produk-produk industri kosmetik internasional lainnya. Saat itu, begitu testimoni tersebar, cepat atau lambat akan tiba saatnya kedua kosmetik ini menjadi produk mewah teratas di dunia. Meski begitu, harga jual kedua kosmetik tersebut saat ini tidak jauh berbeda dengan merek kosmetik ternama dunia. Kompleks Villa Blue Star. Setelah Tang Xiu kembali ke sini dan berjalan memasuki halaman, dia melihat Du Huan sedang mencuci pakaian. Sementara di sebelahnya duduk ibunya, Su Lingyun. Ibu, bagaimana ibu bisa sampai di sini? Tang Xiu tersenyum dan bertanya sambil mendekat. Melihat Tang Xiu, Su Lingyun awalnya tampak senang. Namun, setelah melihat wajahnya yang lelah dan penampilannya yang kotor, dia tiba-tiba tampak sedikit tertekan. Dia kemudian menyambutnya dan berkata, "Apa benda kecil itu yang kamu punya?" Rumah di kota gerbang selatan menjadi berantakan karenanya. Benda itu tidak menyakitiku, tetapi jari kaki ayahmu tergigit olehnya. Jadi, aku datang untuk mengirimkan benda ini kembali kepadamu. Hal kecil? Tang Xiu terkejut dan menatap kosong.
Tiba-tiba dia teringat binatang buas yang telah dia pelihara. Senyum tipis segera muncul di wajahnya. Dia kemudian dengan cepat memanggilnya dalam benaknya. Berdengung. Bagaikan kilat, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapan Tang Xiu, lalu melesat ke lengannya, menangkapnya yang lengah. Hei, makhluk kecil. Bukankah sudah kubilang bahwa kau sama sekali tidak boleh menyakiti orang lain jika tidak ada keadaan khusus? Siapa yang menyuruhmu menyakiti seseorang? Tang Xiu mencengkeram lehernya, menepuk kepalanya, dan menegurnya. Makhluk kecil yang mirip macan tutul itu segera menunjukkan ekspresi menyanjung. Makhluk itu berdenting beberapa kali lalu menatap Su Lingyun, seolah berkata bahwa makhluk itu melindunginya. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa sambil menepuk-nepuk kepala binatang itu dan berkata, "Ingat, kamu tidak boleh menyakiti siapapun lagi tanpa izinku. Kalau tidak, aku akan membantai kamu dan memasak sepanci makanan lezat." Makhluk kecil itu mengecilkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi jujur. Tang Xiu kemudian menatap Su Lingyun dan berkata sambil tersenyum. "Bu, apakah kamu sudah mengenal mereka?" "Ya, aku sudah kenal mereka berdua." Su Lingyun berkata sambil tersenyum. "Kedua anak ini cukup baik. Sebaiknya kita saling menjaga dan hidup bersama. Ngomong-ngomong, kenapa kalian terlihat sangat tidak terawat? Ada apa? Dan kenapa kalian tidak mengikuti pelatihan militer?" Sambil tersenyum masam, Tang Xiu tidak bisa menjawab dengan jujur kali ini, dia hanya bisa mengarang cerita. Dia berkata, "Bu, ibu juga tahu bahwa produk perusahaanku telah beredar di pasaran, jadi aku harus pergi ke luar kota untuk mengawasinya. Selain itu, berpartisipasi atau tidak dalam pelatihan militer tidak penting. Namun, aku akan mengikuti keinginan ibu. Aku akan menguasai ilmu pengetahuan dan budaya dengan baik dan dengan lancar mendapatkan ijazah universitas. Mengenai penampilanku, itu karena aku cukup lelah dalam perjalanan keluar kota, jadi aku agak lelah dan lapar." Bab 395. Semakin dekat Anda dengan seorang pria, semakin dalam kasih sayang Anda. Ada jenis cinta di dunia yang luas dan tanpa pamrih. Cinta yang sakral dan hikmat. Cinta yang dapat membuat orang tenggelam dalam lamunan, tetapi juga dapat membuat mereka meraih kebahagiaan sepanjang hidup. Cinta yang seperti itu adalah cinta yang paling biasa, cinta seorang ibu. Su Lingyun telah membesarkan Tang Xiu dengan susah payah. Tang Xiu bisa dikatakan sebagai segalanya baginya. Saat mendengar Tang Xiu lelah dan lapar, dia mengesampingkan segalanya untuk mengurusnya. Dia segera bangkit dan berkata, "Xiu istirahatlah sebentar. Aku akan memasak untukmu. Aku akan meneleponmu setelah selesai." "Terima kasih, Ibu." Tang Xiu berkata sambil tersenyum dan mengangguk kepada Du Huan. Ia kemudian masuk melalui pintu dan langsung menuju kamar tidurnya di lantai 2. Setelah memilih satu set pakaian baru di ruang ganti, ia pergi ke kamar mandi dan berendam dalam air panas, lalu berjalan ke ruang belajar yang baru. Di dalam ruang belajar, ada beberapa barang berharga. Awalnya, ketika Tang Xiu mengizinkan keluarga Su Chao dan Du Huan yang beranggotakan 3 orang tinggal di sini, dia agak khawatir mereka akan memindahkan barang-barang mereka ke dalam ruang belajarnya. Namun, melihatnya sekarang, tampaknya mereka benar-benar jujur, dan tidak memindahkan apapun ke dalam. Menerima. Tang Xiu melambaikan tangannya. Semua barang berharga di ruang belajar melayang dan kemudian langsung memasuki ruang di dalam cincin spasialnya. Masih ada beberapa fluorik musim dingin dan batu pecahan bintang yang tersisa. Batu retakan void telah digunakan sepenuhnya, jadi, membuat lebih banyak cincin spasial akan sulit. Namun, masih banyak batu pasir langit yang tersisa. Jadi, aku tidak perlu khawatir tentang bahan berharga di masa mendatang. Tang Xiu mengangguk puas. Ia bermaksud untuk kembali ke Star City dalam beberapa hari. Masih banyak barang berharga di ruang belajar vilanya di kota Gerbang Selatan, serta beberapa bahan lain di dalam lemari es di distrik Old River. Semua itu akan disimpan di dalam cincin spasialnya. Setelah itu, saat makan, Tang Xiu mengobrol dengan ibunya dan kemudian memutuskan untuk kembali ke Star City besok pagi. Oleh karena itu, ia langsung memberitahu kapten jet pribadi di bandara. Ia juga memberitahu Kang Xia perkiraan waktu ia akan tiba di Star City. Tang Xiu telah kelelahan karena hampir 10 hari berkarya. Justru karena itulah ia tidur dari siang hingga malam, dan kemudian dari malam hingga fajar, tidur selama lebih dari 30 jam. Namun setelah ia bangun, ia merasa sangat ringan dan nyaman.
Bandara Star City. Kang Xia mengenakan gaun krem dengan rompi coklat, topi bebek, dan sepatu hak tinggi. Berdiri di pintu keluar bandara, dia melihat ke arah kerumunan yang terus-menerus keluar dari pintu keluar. Adapun Su Quan, yang bersandar di pilar, senyum tipis tersungging di wajahnya. Sesekali, matanya melirik Kang Xia. Sebagai orang biasa, dia tidak bisa membaca pikiran Kang Xia, tetapi dia tahu bahwa manajer umumnya, Kang Xia benar-benar memuja Tang Xiu. Kepala Kang, kami datang lebih awal. Waktu kedatangan Tang Xiu tinggal sekitar 16 menit lagi. Sambil menoleh, Kang Xia menatap Su Quan dan bersenandung. Apa aku terlihat tidak tahu, dan perlu kau ingatkan aku? Apakah kau sudah mengurus rencana promosi untuk lotion perawatan kulit dan krim penghilang bekas luka? Sebaiknya kau memanfaatkan waktu dengan baik dan melakukan pekerjaan dengan baik. Su Quan menelan ludahnya. Menatapnya dengan tak percaya, dia berkata. Ketua Kang, maksudmu, kau ingin aku mengerjakan rencana promosi di sini? Kau tidak bisa melakukannya? Kang Xia menatapnya dengan mata berputar, lalu bersenandung. Kalau tidak, tunggu saja di tempat parkir di luar. Baiklah. Aku akan melakukannya. Su Quan menunjukkan matanya yang putih. Dia tidak ingin kembali dan tinggal di tempat parkir. Oleh karena itu, dia mengambil ponsel pintarnya dan berpura-pura memainkannya. Dia tahu bahwa, selama dia tetap diam dan tidak berbicara, bahkan jika dia berpura-pura melakukan sesuatu, mungkin Kang Xia tidak akan mengamuk lagi padanya. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah setengah jam berlalu, mata Kang Xia akhirnya berbinar ketika melihat Tang Xiu keluar. Namun, ekspresinya sedikit berubah karena ibu Tang Xiu, Su Lingyun, ada bersamanya. Oh, Kepala Kang, kapan Bibi pergi ke Shanghai? Pada saat ini, Su Quan juga telah melihat Tang Xiu dan Su Lingyun saat dia bertanya dengan wajah penuh ekspresi terkejut. Kang Xia meliriknya tanpa sadar, lalu berkata dengan suara rendah. Kamu bertanya padaku, tapi aku harus bertanya pada siapa? Ingat, jangan bicara apapun. Jika kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, katakan saja sesuatu yang baik tentangku, oke? Senyum mengembang di bibir Su Quan saat dia berkata. Mengerti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kang Xia menatapnya dengan ekspresi puas, lalu melangkah maju untuk menyambut mereka. Bos, aku tahu kau akan kembali, tetapi aku tidak menyangka Bibi juga ada di Shanghai. Selain itu, dia kembali bersamamu. Bibi, seharusnya sulit bagimu, kan? Su Lingyun mengenal Kang Xia. Dia juga tahu bahwa Kang Xia adalah manajer umum perusahaan putranya. Karena itu, dia membalas dengan senyuman. Untung saja tidak ada yang membuatku lelah. Bagaimanapun, aku sendiri tidak menyangka bahwa Xiu'er tiba-tiba akan menyuruhmu menjemput kami sendiri, Kang Xia. Anak ini benar-benar keterlaluan, biasanya kamu sudah cukup sibuk. Tapi akulah yang bersedia datang. Bos tidak ada hubungannya dengan itu. Kata Kang Xia sambil tersenyum. Mata Su Lingyun berbinar-binar. Dia mengamati dengan saksama bahwa Kang Xia diam-diam menatap putranya dengan tatapan lembut di wajahnya. Itu adalah ekspresi yang jelas dari seorang gadis yang sedang jatuh cinta yang melihat pacarnya. Mereka. Setelah meraih tangan Kang Xia, Su Lingyun tersenyum dan berkata, Kang Xia, jangan bicara atas namanya. Itu urusanmu sendiri bagaimana kamu bisa bergaul dengan Xiu'er. Kalau ada apa-apa, aku janji, kamu bisa datang dan memberitahuku jika dia berani menindasmu. Aku akan menanganinya. Kang Xia tampak gembira. Ini adalah pertama kalinya Su Lingyun menunjukkan kasih sayang seperti itu. Selain itu, yang membuatnya paling bahagia adalah Bibi Su tampaknya mengatakannya dengan makna yang dalam. Bibi, jangan khawatir. Aku akan memberitahumu jika dia menindasku. Jika dia berani berbuat jahat padaku, aku akan memberitahumu. Kang Xia sangat gembira. Mulutnya yang kecil seperti diolesi madu manis. Mengangguk puas, Su Lingyun tersenyum sambil menatap Su Quan, lalu tiba-tiba berkata, Quan, bagaimana kamu juga bisa ada di sini? Bibi Lingyun, aku sekarang bekerja di Magnificent Tang Corp. Su Quan berkata sambil tersenyum. Aku tahu itu.
Aku hanya tidak menyangka kau akan datang menjemput kami juga. Su Lingyun berkata sambil tersenyum. Ayo kita pergi. Aku belum makan apapun sejak pagi. Aku sangat lapar. Ya, iya. Ayo berangkat, Bibi. Kang Xia segera memegang lengan Su Lingyun dan menjawab dengan penuh kasih sayang. Kota Gerbang Selatan. Setelah sampai di sana, Kang Xia dan Sukuan berniat untuk pergi, tetapi Su Lingyun dengan tegas menahan mereka. Di ruang tamu villa, Tang Yunde mengobrol dengan Kang Xia dan Sukuan sebelum dia pergi untuk berbicara dengan Tang Xiu di sebuah ruangan di lantai 2. Xiuer, karena kamu sudah di sini, kamu bisa ceritakan padaku tentang detail situasi di Guangyang dan Fukang, kan? Orang-orang yang muncul di sana, siapa mereka sebenarnya? Tang Yunde tidak tahan untuk bertanya sambil berjalan dengan kruk dan duduk di sofa. Biarkan aku melihat lukamu dulu, kata Tang Xiu. Kau tidak perlu khawatir tentang lukaku. Aku sudah baik-baik saja. Tang Yunde menyingkirkan tangan Tang Xiu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, lukaku seharusnya sudah sembuh total dalam 8 hingga 10 hari lagi karena tulang-tulangnya tidak terpengaruh. Bagaimanapun, jangan mengalihkan pembicaraan, ya? Aku merasa ada yang tidak beres jika kau tidak memberitahuku. Sambil memaksakan senyum masam, Tang Xiu kemudian duduk di depan Tang Yunde dan berkata, baiklah, karena kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Ini tidak boleh diberikan kepada orang lain, termasuk ibu dan kakek. Baiklah. Tang Yunde menjawab tanpa ragu. Orang-orang itu sebenarnya adalah anggota Aula Pesta Abadi. Mengenai keberadaan seperti apa Aula Pesta Abadi itu adalah sebuah sekte. Sekte dunia persilatan seperti di zaman dahulu, di mana di antara mereka, para ahli dan seniman bela diri sebanyak awan, ahli dalam semua jenis keterampilan budaya dan teknik. Secara keseluruhan, mereka adalah sekelompok orang yang sangat tangguh. Jika mereka keluar dan melakukan apa yang mereka inginkan, mereka dapat menimbulkan sensasi besar dan akan sulit untuk dihadapi. Yang paling aku pedulikan adalah hubungan seperti apa antara kamu dan Aula Pesta Abadi ini, Nak. Tang Yunde mengerutkan kening. Aku adalah master dari Aula Pesta Abadi, kata Tang Xiu. Tang Yunde menatap kosong sejenak. Kemudian dia memutar matanya, tersenyum dan menegur. Jangan bohongi aku, Nak. Karena Aula Pesta Abadi adalah sekte seni bela diri, dengan ahli sebanyak awan seperti yang kau katakan, apa yang kau lakukan hingga bisa menjadi tuannya? Katakan padaku dengan serius. Apa yang kukatakan kepadamu adalah kebenaran, Ayah. Aku benar-benar adalah penguasa Aula Pesta Abadi. Tang Xiu memaksakan senyum masam dan berkata, mengenai bagaimana aku menjadi penguasa Aula Pesta Abadi, itu adalah masalah yang cukup merepotkan untuk diceritakan, jadi aku tidak akan menjelaskannya kepadamu. Singkatnya, jika kamu bertemu dengan orang-orang Aula Pesta Abadi di masa depan, anggap saja mereka sebagai orang-orangmu sendiri. Mengenai informasi tentang anggota keluarga Tang, aku akan menyerahkannya kepada Aula Pesta Abadi nanti. Apakah Aula Pesta Abadi dapat dipercaya? Bisakah kita benar-benar mempercayai mereka 100%? Tang Yunde mengerutkan kening. Tidak 100%, tidak. Tapi kita bisa mempercayai mereka 80 hingga 90%. Tang Xiu berkata. Karena itu, rahasia kita yang paling rahasia bisa disembunyikan. Namun, kita tetap harus memberitahu mereka informasi tentang keluarga Tang, untuk menghindari konflik di antara kita karena tidak saling mengenali. Benar sekali. Tang Yunde mengangguk. Benar sekali, ada satu hal yang perlu kubicarakan denganmu, Ayah. Karena kesehatan dan tubuhmu tidak bermasalah, bukankah sudah waktunya bagimu untuk sibuk? Tang Xiu berkata. Kudengar kau pernah menjadi anggota elit di ketentaraan, dan sangat tangguh. Ada apa? Tang Yunde bingung. Apalagi? Menghasilkan uang, mengembangkan kekuatanmu sendiri, memberi makan keluargamu. Tang Xiu berkata. Kau tidak mungkin berpikir untuk duduk diam dan memakan gunung, kan? Kau masih muda, namun kau ingin aku merawatmu seperti orang yang sudah pensiun? Tang Yunde tidak dapat menahan tawa. Bukankah itu baik-baik saja? Tang Xiu memutar matanya ke arahnya dan berkata. Kau tidak akan puas dengan ini, bukan? Meskipun tidak masalah untuk merawatmu, tetapi,
Itu harus menunggu sampai kau benar-benar tidak bisa berjalan. Lagi pula, kau masih muda. Usia 40-50 tahun adalah waktu yang tepat. Kau menghasilkan uang, dan menghasilkan uang lagi, sehingga kau dapat menghidupi keluargamu dengan baik setelahnya. Mengenai orang-orang yang ingin kau latih, aku dapat membantumu dengan itu. Bagaimana tepatnya? Tang Yunde bertanya dengan ekspresi aneh. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak punya orang yang kredibel dan cakap, jadi tidak ada gunanya untuk memberitahumu sekarang. Pertama, latihlah sekelompok orang yang terpercaya, lalu aku dapat membantumu mengembangkan sekelompok orang berbakat di masa depan. Adapun apa yang ingin kamu lakukan, itu keputusanmu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 396, Yan Er kembali sadar. Lupakan saja. Karena kamu tidak mau menjawab, aku tidak akan bertanya. Tang Yunde tersenyum tipis dan berkata, beri aku waktu. Aku akan membuatmu menjadi orang kaya baru generasi kedua yang sejati nanti. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku khawatir tidak ada harapan bagimu untuk membuatku menjadi orang kaya baru generasi kedua dalam hidup ini. Apakah kamu meremehkanku? Tang Yunde menatapnya. Bukannya aku meremehkanmu. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Tapi menurutmu berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan setiap tahun? Apakah kamu ingin aku memberitahumu berapa banyak laba bersih yang aku dapatkan setelah hanya menjual 2 batch nektar dewa? Berapa harganya? Tang Yunde benar-benar tidak tahu. Dia baru tahu kalau nektar dewa sekarang sedang sangat populer. Kang Xia bahkan mengirim lebih dari 10 kotak secara langsung. Dia mencicipinya, dan rasanya benar-benar yang terbaik. Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu mengulurkan 4 jarinya dan berkata, hampir 4 miliar. Dan seperti yang kukatakan, itu hanya laba bersih. Mendesis? Tang Yunde tiba-tiba berdiri, tetapi kakinya yang lemah membuatnya duduk kembali di sofa. Saat keterkejutan menutupi wajahnya yang kurus, dia menatap Tang Xiu dengan tak percaya dan kemudian berseru. Kamu mengatakan bahwa nektar dewa yang baru saja kamu pasarkan telah menghasilkan 4 miliar? Apakah kamu tidak bercanda denganku? Jika Kang Xia tidak berbohong padaku, maka aku tidak bercanda denganmu, ayah. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, Kang Xia memberitahuku ketika kami sedang dalam perjalanan ke sini, ibu juga ada di sana. Selain itu, produk lain dari Magnificent Tangkorp milikku, produk kosmetik, juga telah beredar di pasaran, dan Kang Xia memberitahuku bahwa penjualan volume kedua produk kosmetik itu kini meningkat setiap hari. Dalam waktu singkat, laba bersih yang diperoleh Magnificent Tangkorp telah mendekati 100 juta. Batuk, batuk. Tang Yunde tersedak beberapa kali. Dia tahu Magnificent Tangkorp milik putranya telah sukses besar. Meskipun perkembangan sebelumnya berjalan lancar setelah nektar dewa memasuki pasar, dan karena rasanya yang lezat, dia membayangkan penjualannya akan sangat bagus. Namun, dia tidak menyangka bahwa keuntungan nektar dewa akan sebesar itu. Bahkan produk kosmetiknya pun tampaknya memiliki potensi yang besar. Sedangkan untuk dirinya sendiri, sekalipun dia memulai usahanya sendiri dan bekerja keras, dia tidak akan mampu mengejar Magnificent Tangkorp milik putranya, bukan? Hati Tang Yunde yang terkejut perlahan mereda, digantikan oleh ketidakberdayaan. Dia menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Konon sekarang adalah era mengandalkan kekayaan dan prestise ayah untuk maju. Namun, tampaknya di keluarga kami justru sebaliknya, yaitu, anak laki-laki adalah orang yang mengelola keluarga. Aku tidak bisa menjadikanmu orang kaya baru generasi kedua. Kalau begitu, aku rasa kamu akan menjadi orang kaya baru generasi ketiga sekaligus generasi pertama. Senyum tersungging di sudut mulut Tang Xiu. Ayah tahu putra ayah kuat. Bagaimanapun, jika ayah tidak punya urusan lain, aku akan pergi dulu. Meskipun aku menyerahkan urusan perusahaan kepada Kang Xia untuk ditangani, aku masih harus mengikuti perkembangannya. Ya, meskipun Kang Xia bisa diandalkan dan dipercaya, tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah orang luar, kecuali kau mau menerimanya. Tang Yunde mengangguk. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, berhenti. Kita bicarakan topik ini nanti saja. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu melangkah keluar pintu. Namun, dia tidak langsung pergi ke lantai pertama, melainkan ke ruang belajar.
Setelah melihat barang-barang di dalam ruangan, ekspresinya langsung berubah puas. Orang tuanya jelas tahu bahwa dia telah mengatur urusan Mu Qingping sebelumnya, jadi mereka tidak membiarkan siapapun memindahkan apapun ke dalam ruang belajarnya. Oleh karena itu, dekorasi di dalamnya masih sama seperti sebelumnya. Merusak. Tang Xiu menghabiskan beberapa menit untuk membongkar beberapa susunan kecil yang telah ia buat sebelumnya. Ia kemudian mengumpulkan semua barang berharga ke dalam cincin spasialnya. Setelah itu, dia berjalan menuruni tangga. Di dapur, dia melihat ibunya dan Kang Xia di sana, dengan dua pembantu rumah tangga membantu mereka. Tang Xiu tersenyum dan kemudian melihat Sukuan yang bosan duduk di sofa ruang tamu, menonton berbagai macam acara TV. Kuan, bagaimana keadaan saudara Ben sekarang? Tang Xiu duduk di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Dia masih sama. Jujur, tidak mudah terpengaruh keadaan, dan tetap menjaga keamanan di kilang anggur. Tapi ku dengar Direktur Kilang Anggur mengaguminya. Dia bilang karakternya dapat dipercaya dan dapat diandalkan, jadi dia dipromosikan menjadi wakil kapten tim keamanan. Kita semua tahu betul karakter saudara Ben. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Namun, itu hal yang baik. Aku akan mengirimnya untuk berlatih setelah beberapa saat. Jangankan menjadi wakil kapten tim keamanan untuk kilang anggur, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi kapten kepala keamanan Magnificent Tang Corp di masa depan. Apakah kamu akan membentuk tim keamanan? Sukuan terkejut. Saya punya rencana ini. Lagi pula, perusahaan ini punya banyak aset, jadi kita butuh orang untuk melindungi diri kita sendiri, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Benar juga. Sayang sekali aku tidak cocok untuk tugas keamanan mengingat karakterku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati lemas. Sukuan mengangguk. Watakmu cocok untuk mengelola. Kamu cocok untuk berbisnis dan mengelola. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Namun, setelah kamu memiliki kemampuan, kamu tidak boleh mengundurkan diri dari Magnificent Tang Corp dan bekerja sendiri. Sukuan menarik kembali senyumnya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiu, kita bersaudara tumbuh bersama. Kau membawaku ke Star City dan mengubah takdirku. Aku bukan tipe yang tidak punya hati nurani. Selain itu, penghasilanku saat ini cukup bagus. Selama kinerjaku membaik, aku yakin penghasilanku juga akan meningkat. Aku tidak sebodoh itu untuk melepaskan pekerjaan bergaji tinggi dan berusaha keras untuk diriku sendiri. Tang Xiu tersenyum. Tepat saat dia hendak berbicara, matanya berkedip saat dia melihat sesuatu lewat di layar TV. Tiba-tiba, senyum di wajahnya membeku dan, seolah-olah petir tiba-tiba menyambar hatinya, dia tiba-tiba terlonjak. Dalam sekejap, dia berlari ke depan TV dan matanya menatap tajam ke iklan di sana. Berlian yang terkubur, berabad-abad usia klasik dan reinkarnasi, untuk menemukan dan melahirkan kristalisasi romansa yang sempurna. Itu adalah sesuatu yang berharga untuk kalian semua miliki. Datanglah, temui kami pada tanggal 1 Oktober di lelang Shanghai Glory. Kami menantikan kunjungan kalian. Di layar TV, berlian kristal yang berkilauan memancarkan cahaya yang fantastis dan indah. 9 daun zamrud tersusun di sekeliling berlian, membentuk cincin berlian berpola unik. Xiu, apa yang terjadi? Melihat perilaku Tang Xiu yang tidak biasa, Sukuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi gembira terpancar di mata Tang Xiu saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat ini, napasnya menjadi cepat, dan detak jantungnya menjadi lebih cepat dari biasanya. Ia hanya merasakan perasaan yang familiar saat pertama kali melihat cincin berlian itu. Namun, sesaat kemudian, ia tiba-tiba menyadari bahwa pola desain cincin 9 daun zamrud itu mirip dengan tanaman. Rumput kebangkitan iblis. Benar sekali. Pola ini sepenuhnya dibuat berdasarkan rumput kebangkitan iblis. Aku harus menemukan orang yang membuat cincin berlian ini. Dia pasti punya berita tentang rumput kebangkitan iblis. Tang Xiu tiba-tiba berbalik menatap Sukuan dan bertanya. Apa nama lelang yang disebutkan di TV tadi? Lelang kemuliaan Shanghai, kata Sukuan. Tang Xiu segera bergegas ke dapur dan berkata dengan keras. Bu, saya ada urusan mendesak dan harus kembali ke Shanghai, jadi saya tidak punya waktu untuk makan. Kang Xia, setelah saya menangani masalah penting ini, saya akan kembali dan mengadakan pesta perayaan. Namun, Anda dapat mengatur perayaan jasa terlebih dahulu sebelum saya kembali.
Sambil memegang sendok di tangannya, Su Lingyun bertanya dengan ekspresi bingung. Siuer, bukankah kita baru saja kembali dari Shanghai? Apa yang harus kamu lakukan di sana? Ada hal yang sangat penting yang harus segera aku tangani, kata Tang Xiu dengan serius. Nak, kamu tetap harus makan meskipun itu penting, kata Su Lingyun. Tidak ada waktu, Bu. Aku pergi sekarang, kata Tang Xiu sambil melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Kang Xia buru-buru mengejarnya. Saat dia mengejarnya, Tang Xiu sudah duduk di dalam mobil yang diparkirnya di Star City, SUV Land Rover. Bos, Anda akan pergi ke Shanghai, tetapi kapan Anda akan kembali? Jika Anda tidak berpartisipasi dalam perayaan, bahkan jika Magnificent Tangkorp kami mengadakan pesta, itu tidak akan menyenangkan. Banyak eksekutif tingkat tinggi di perusahaan kami ingin bertemu dengan Anda. Kang Xia berdiri di luar jendela dan berkata. Tang Xiu terdiam sejenak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak tahu berapa lama, tapi aku akan kembali secepat mungkin. Mari kita tetap berhubungan. Baiklah. Dengan sedikit rasa kecewa, Kang Xia mengangguk dalam diam. Saat mobil melaju keluar dari kota gerbang selatan, mobil itu kemudian melaju menuju bandara. Tang Xiu kemudian menelepon kapten jet pribadi itu, memberitahunya untuk bersiap kembali ke Shanghai. Pulau Jingmen. Markas besar Aula Pesta Abadi, dasar laut, di lantai 7 pagoda yang indah. Suasana dingin yang menusuk tulang memenuhi seluruh ruangan di lantai 7, cahaya biru berkilauan tersebar dari lapisan es saat bulu mata Guyan Er berkibar. Matanya perlahan terbuka saat aura yang berfluktuasi keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, aura yang lebih dingin menyebar ke segala arah. Sudah berapa lama aku tertidur kali ini? Guyan Er perlahan duduk di atas ranjang es. Jari-jarinya yang ramping seperti giok mengusap alisnya dengan lembut. Kecantikannya mampu menggulingkan kota-kota dan menghancurkan negara-negara, cukup untuk memikat semua pria yang tak tertandingi di dunia. Namun ia menunjukkan ekspresi pahit dan sedih. Mengusir? Sosok seperti hantu langsung muncul di lantai 7. Guyan Er sedikit mengangkat kepalanya. Melihat Ji Qimei berlutut tepat di depan hamparan es, dia berkata, Ji tua, sudah berapa kali aku bilang, kamu tidak perlu berlutut setiap saat. Sebenarnya, aku sudah menganggapmu sebagai keluarga saat kamu datang bersamaku ke bumi untuk mencari guru. Mata Ji Qimei berkaca-kaca saat ekspresi gembira terpancar di wajahnya. Dia mendongak dan berkata, Tuan, kami telah menemukan yang mulia. Guyan Er tercengang. Gaun putihnya berkibar saat dia melintas dan muncul di depan Ji Qimei dalam sekejap. Sebuah kekuatan yang tak terlihat kemudian menarik Ji Qimei langsung, membuat Ji Qimei berdiri di ketinggian yang sama dengannya. Kamu, tidak berbohong padaku? Tidak, orang ini sama sekali tidak berbohong. Ji Qimei menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya Xiao Sui yang menemukan yang mulia. Selain itu, dia juga sudah beberapa kali ke sini, dan menemani Anda untuk waktu yang lama. Guyan Er gemetar saat dia tersenyum dan bertanya. Di mana dia? Tuanku, di mana dia sekarang? Dia seharusnya berada di Shanghai. Beberapa hari yang lalu, Yang Mulia memanggil saya ke Shanghai untuk menangani beberapa masalah untuknya. Jadi saya menemuinya di sana, dan... Bab 397, terbakar dengan ketidaksabaran dan kecemasan. Lalu apa? Tanya Guyan Er cepat. Orang ini sama sekali tidak tahu apa-apa tentang situasi dengan Yang Mulia. Yang diketahui orang ini adalah bahwa tingkat kultivasi Yang Mulia sangat rendah. Namun anehnya, laju peningkatan kekuatannya sangat cepat. Sejak pertama kali orang ini melihatnya beberapa bulan yang lalu hingga sekarang, dia mengalami terobosan lagi, dan kekuatannya melonjak beberapa tingkat. Guyan Er tersenyum, tetapi dua garis air mata bening jatuh dari matanya. Perasaan merindukannya selama ribuan tahun mirip dengan obsesi yang sangat kuat. Itulah yang mendukungnya. Dia merasa bahwa itu sepadan karena bisa mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya sebelum jiwanya menghilang. Bawa aku padanya. Guyan Er melambaikan tangannya, membiarkan Ji Qimei mendarat di lantai. Sosoknya kemudian muncul di pintu lantai 7 pagoda. Namun, saat dia muncul di lantai pertama pagoda yang indah itu, alisnya yang hitam berkerut saat ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Kecepatan Ji Qimei juga cepat dan langsung muncul di depan Guyan Er,
tubuhnya menghalangi pintu lantai pertama. "Pak Tuaji, apa yang kau lakukan?" Raut wajah Guyan Er berubah dingin saat dia menggeram. "Anda tidak bisa meninggalkan pagoda yang indah ini, Tuan." Ji Chimei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika 10 tahun pertama dan Anda ingin pergi, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi kondisi fisik Anda semakin memburuk, jadi Anda tidak boleh pergi. Jika tidak, saya jamin bahwa, sebelum mencapai Shanghai dan bertemu dengan Yang Mulia, Anda akan sekali lagi jatuh ke dalam keadaan koma." Raut wajahnya berubah, Guyan Er tiba-tiba menjadi tenang. Ia bahkan melupakan hal penting tersebut karena rasa cemas dan tidak sabar. Ia memang putus asa, ingin bertemu dengan gurunya, untuk mencurahkan semua yang ia rasakan selama ribuan tahun penderitaan yang telah ia lalui. Namun ia tidak dapat melakukan itu, karena hal itu akan membuatnya koma karena ketidaksabarannya. "Pak Tuaji, aku..." "Tuan, saya akan menghubungi Yang Mulia." Ji Chimei berkata dengan suara yang dalam. "Dia pasti akan segera datang jika saya memanggilnya. Aku merasa cukup baik setelah bangun kali ini. Sepertinya aku lebih baik dan lebih bersemangat daripada terakhir kali." Guyan Er bertanya. "Dari penilaianku terhadap kondisiku sendiri, aku seharusnya bisa bertahan selama 3 hari. Katakan padaku, bisakah dia tiba dalam waktu 3 hari?" Tanpa ragu, Ji Chimei menjawab. "Tentu saja. Sarana transportasi sudah sangat maju saat ini. Agar dapat menemui Anda sebelumnya, Yang Mulia juga meminjam jet pribadi. Saya pernah mendengar darinya bahwa ia juga akan naik jet pribadi untuk segera bergegas ke sini begitu mendengar bahwa Anda sudah bangun." Guyan Er mengangguk pelan dan memegang lengan Ji Chimei. Kemudian dia bertanya dengan lembut. "Ji Tua, ceritakan padaku tentang guru. Semua yang kamu tahu, dari awal. Aku harus tahu." "Baiklah. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu." Ji Chimei mengangguk dan berkata, "Tetapi aku harus menghubungi Yang Mulia terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan kembali ke lantai 7, dan kemudian aku akan menceritakan semua yang kuketahui kepadamu." "Baiklah, ayo kembali." Guyan Er mengangguk pelan. Di jalan dekat kota gerbang selatan, tepat saat Tang Xiu selesai menelepon, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Ji Chimei. Meskipun dia sangat ingin segera kembali ke Shanghai untuk mencari tahu tentang hubungan antara cincin berlian dan rumput kebangkitan iblis, dia tetap menjawab telepon. "Ji Chimei, ada apa?" "Tuan, guru sudah bangun." "Sudah bangun? Apa katamu?" "Yan Er, dia sudah bangun?" Tubuh Tang Xiu bergetar hebat. Tangannya dengan cemas mengubah arah kemudi dan memiringkannya untuk berhenti di pinggir jalan. "Ya, guru ingin segera menemui Anda. Namun, kondisi fisiknya terlalu buruk, jadi dia tidak punya cara untuk meninggalkan pagoda yang indah ini." Jadi, Ji Chimei memaksakan senyum dan berkata, "Aku sedang dalam perjalanan ke bandara sekarang." Tang Xiu berkata tanpa ragu, "Aku akan segera ke sana. Katakan pada Yan Er untuk tinggal di dalam pagoda yang indah dan tunggu aku." "Dimengerti," kata Ji Chimei dengan hormat. Setelah menutup telepon, Tang Xiu menyalakan kembali mobilnya. Ia kemudian menelepon kapten jet pribadi itu lagi, menyuruhnya untuk tidak mengajukan permohonan ke Shanghai, tetapi ke Pulau Jingmen. Meskipun sang kapten sangat penasaran, ia tetap bertindak sesuai dengan instruksi Tang Xiu. Setengah jam kemudian, Tang Xiu tiba di bandara. Ketika dia menaiki jet pribadi, kapten setengah baya itu menyambutnya dan berkata sambil tersenyum paksa, "Tuan Tang, saya menghubungi pihak berwenang Bandara Star City. Namun karena waktu dan jadwal rute yang ketat, saya khawatir kita harus menunggu 2,5 jam untuk lepas landas. Kamu tidak bisa menggunakan kontakmu sama sekali?" Tang Xiu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat. Kapten setengah baya itu memaksakan senyum kecut dan berkata, "Kami tidak punya kontak di Star City." Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Long Hanwen. Setelah pihak lain menjawab, dia bertanya, "Paman Long, ada yang ingin kutanyakan. Apakah kamu punya kontak di Bandara Star City?" "Mungkin saja. Apa sebenarnya yang kamu butuhkan?" Suara Long Hanwen terdengar dari telepon. "Saya meminjam pekerjaan pribadi teman saya dan sekarang diparkir di Bandara Star City."
Tang Xiu berkata. Saat ini saya sedang terburu-buru untuk berangkat ke Pulau Jingmen, tetapi aplikasi saya mengalami masalah, jadi saya harus menunggu selama 2,5 jam sebelum dapat berangkat. Oleh karena itu, jika Paman Long punya cara, dapatkah Anda membantu saya menghubungi mereka? Baiklah. Tunggu panggilanku, kata Long Hanwen. Beberapa menit kemudian, Long Hanwen menelepon lagi. Setelah Tang Xiu menjawab, dia berkata dengan nada masam. Tang Xiu, aku juga tidak punya cara lain. Teman lamaku mengatakan kepadaku bahwa rutenya sudah ditetapkan sejak lama. Jika ada perubahan yang tidak sah, itu akan menyebabkan 78 penerbangan menjadi terlambat. Bagaimana kalau kamu menunggu? Saya mengerti, Paman Long. Tang Xiu berkata. Ini masalah yang agak mendesak, jadi saya akan mencoba mencari cara lain. Baiklah, kata Long Hanwen dengan menyesal. Setelah menutup telepon, Tang Xiu terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba teringat seseorang dan segera menelepon. Keponakan besar, kamu jarang berinisiatif menelepon bibimu. Kenapa kamu tiba-tiba ingat meneleponku hari ini? Suara Tang Min terdengar dari telepon. Bibi, dengan hak istimewa dan koneksimu, apakah ada cara untuk memengaruhi Bandara Star City? Aku punya masalah mendesak yang harus diselesaikan. Tang Xiu berkata cepat. Tang Min terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan serius. Jika ini masalah yang sangat serius, aku punya caranya. Kalau begitu, tolong bantu aku menghubungi mereka. Aku akan meminta kapten untuk memberitahumu tentang model jet pribadi itu. Aku harus pergi ke Pulau Jingmen, kata Tang Xiu. Baiklah. Tang Min dan kapten setengah baya itu kemudian berbicara. Dengan cepat, kapten setengah baya itu menerima telepon dari otoritas bandara, dan sang kapten berkata, Tuan Tang, Anda benar-benar hebat. Hanya dengan sedikit usaha Anda, saya sudah menerima beberapa telepon. Bahkan yang sekarang adalah orang penting dari ibu kota. Ah, lupakan saja. Saya hanya melakukan penyesuaian, jadi Anda bisa lepas landas paling lama dalam waktu setengah jam. Apakah itu tidak apa-apa? Kapten setengah baya itu melirik Tang Xiu sekilas dan diam-diam terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Tang Xiu telah membuat beberapa panggilan telepon, dia tahu bahwa orang terakhir yang dia hubungi adalah bibinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa bibi Tang Xiu akan memiliki begitu banyak kekuasaan. Bahkan pemimpin tertinggi Bandara Star City harus mengubah rute penerbangan lainnya. Tuan Tang, bagaimana kalau dalam waktu setengah jam? Kapten setengah baya itu menutup mikrofon dan bergumam kepada Tang Xiu. Tidak apa-apa. Tang Xiu mengangguk. Terima kasih, Ketua. Tidak masalah. Pria parubaya itu kemudian menjawab melalui telepon. Beijing, di dalam gedung pemerintahan tertentu. Setelah menutup telepon, mata Tang Min berbinar dan dia tampak berpikir. Dia agak penasaran mengapa Tang Xiu begitu ingin pergi ke Pulau Jingmen. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan keponakannya sendiri, dia tahu banyak hal tentang keponakan kandungnya melalui apa yang telah dia lakukan. Dia tahu bahwa Tang Xiu adalah seorang pemuda dengan kepribadian yang mantap, dan dia bisa melakukannya dengan baik terlepas dari masalah apapun. Hanya 2,5 jam. Namun, dia tidak bisa duduk diam selama 2 jam. Dia bahkan perlu meminta bantuannya. Jadi, dia mungkin mengalami masalah yang sangat penting. Tang Min segera mengambil telepon dari mejanya dan menekan nomor. Ayah, Xiu baru saja meneleponku, dia ingin aku membantunya. Beijing, di kediaman leluhur keluarga Tang. Tang Kuosheng memegang kertas dan pena. Ia sedang berpikir keras tentang beberapa hal. Setelah menerima telepon dari putrinya dan mendengar isinya, wajahnya berubah serius. Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata perlahan. Baiklah. Aku akan meneleponnya sendiri. Tang Kuosheng menutup telepon dan menghubungi nomor Tang Xiu. Xiuer, aku baru saja mendengar bahwa kau harus pergi ke Pulau Jingmen dari Kota Bintang, benarkah? Masalah penting apa yang harus kau tangani? Kau harus memberitahu kakek jika ada yang salah. Aku bahkan akan memberikan sisa hidupku yang pendek untuk membantumu menyelesaikannya. Agar tidak ditolak oleh Tang Xiu, Tang Kuosheng segera mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kekhawatiran. Kakek, aku memang punya masalah penting. Tapi keluarga Tang tidak akan bisa membantu dalam masalah ini. Tang Xiu berkata.
Lagi pula, aku juga tidak butuh bantuan siapapun. Alasan mengapa aku begitu ingin pergi ke Pulau Jingmen adalah karena aku perlu menemui seseorang. Orang itu adalah seseorang yang sangat penting bagiku. Tang Kuosheng tiba-tiba mengerti, tetapi dia masih sedikit khawatir. Baguslah kalau tidak ada bahaya. Xiuer, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi kamu harus ingat bahwa sulit untuk menghadapi 4 musuh hanya dengan 2 tinju. Kamu harus segera memberitahu kakek jika terjadi sesuatu. Tubuhku cukup kuat sekarang, jadi aku bisa membantumu menanggung beban juga. Aku tahu, kakek, kata Tang Xiu. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Kuosheng kemudian berkata, bisakah kamu memberitahuku siapa orang yang harus kamu temui di Pulau Jingmen? Tang Xiu terdiam beberapa saat, lalu berkata perlahan. Dia muridku. Dengan sedikit perubahan raut wajah, Tang Kuosheng kemudian berkata dengan suara yang dalam. Saya mengerti. Saya tidak akan menanyakan hal lain. Namun, harap perhatikan keselamatan Anda. Baiklah. Bersambung ke episode 96. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.